Selamat pagi, apa kabarnya Anda good listeners di pagi hari ini? Semoga Anda dalam kondisi yang sehat, kondisi yang oke, dan terutama juga bisa dengan lancar menjalankan aktivitas Anda di pagi hari ini ya. Seperti yang sudah Erin informasikan sebelumnya, pagi hari ini kita kembali punya sesuatu yang spesial dan juga kedatangan orang yang spesial karena berkaitan dengan peringatan Hari Kesehatan Nasional atau HKN yang diperingati di Indonesia. Dan pagi hari ini kita akan angkat tema mengenai gerak bersama, sehat bersama menuju generasi emas 2045 ya. Dan pagi hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Kesehatan Nasional ini juga kita sudah kedatangan narasumber Ibu Dr. Mulyati yang pagi hari ini sudah berkenan hadir. Atur nuhun Ibu. Baik. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibunya seger, jadi suasananya ikutan ke bawah seger ya. Ibu sehat? Sehat, alhamdulillah Teteh. Dan mungkin dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional ini Dinas Kesehatan Kota Cimahi di Kota Cimahi yang paling sibuk nih ya, karena kan Hari Kesehatan ya. Betul. Nah ini biasanya diperingatinya Hari Kesehatan Nasional atau HKN ini setiap tanggal berapa, Bu? Perlu juga saya sampaikan bahwa peringatan Hari Kesehatan Nasional itu diperingati setiap tanggal 12 November. 12 November. Iya, betul. Iya. Betul. Dan berarti sudah lewat sudah ya. Iya, banyak tanggalnya sudah lewat, tetapi kami masih memperingati rangkaian HKN diselenggarakan oleh pemerintah daerah Kota Cimahi, dalam hal ini oleh Dinas Kesehatan. Iya. Nah, untuk Anda juga good listeners yang ingin menyaksikan secara langsung perbincangan kita pagi hari ini, mumpung Ibu Dr. Mulyatinya ada sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi ya, yang ingin mengajukan pertanyaan boleh juga melalui live Instagram di Dinkes Cimahi Care, atau Anda juga boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan di 085 161 280 929. Masih panjang waktunya, jadi masih banyak kesempatan untuk bertanya ya. Nah, ini kalau memperingati Hari Kesehatan Nasional ya, dan di tahun ini berarti tahun 2024 ini adalah HKN yang ke-60. Betul. Iya. Dan temanya apa, Bu? Oke, tema HKN tahun ini adalah gerak bersama, sehat bersama. Iya, gerak betul. Bersama, sehat bersama. Iya. Ini gerak dan juga sehat, geraknya bukan hanya secara fisik ya, tapi kayaknya punya makna lain ya. Iya, betul Teh. Iya. Dan ini implementasinya seperti apa ya? Dengan tema gerak bersama, sehat bersama, jadi implementasinya adalah kami dari Dinas Kesehatan itu mengajak bersama-sama untuk menjaga kesehatan, kemudian juga mengajak masyarakat untuk senantiasa menjaga kesehatan, membangun semangat dan juga optimisme untuk terus sehat. Serta yang paling penting adalah untuk selalu mengingatkan kepada masyarakat terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat. PHBS-nya tetap ya. Betul. Tidak hanya waktu peringatan HKN saja, tapi kayaknya harus setiap hari dan juga harus berjalan terus ya. Betul. Nah, ini kalau berkaitan dengan peringatan HKN ini, untuk Dinas Kesehatan Kota Cimahi ini sendiri juga mungkin punya beberapa rencana atau rangkaian seperti yang tadi Ibu sebutkan ya, rangkaian kegiatan itu apa saja? Tentunya setiap 12 November kami memperingati Hari Kesehatan dan ada berbagai rangkaian kegiatan di dalam pelaksanaan memperingati hari itu. Jadi yang untuk tahun 2024 ini dengan kampanye janji hidup sehat. Jadi di dalam hati kita sendiri semua orang yang ada di Kota Cimahi harus punya janji dalam dirinya adalah untuk janji hidup sehat, gitu ya. Adanya komitmen dari diri kita sendiri untuk bagaimana kita berkomitmen berjanji di dalam diri kita untuk sama-sama berjanji untuk hidup sehat. Tentunya hidup sehat ini harus menjadi komitmen seluruh warga Kota Cimahi. Iya. Nah, dan dalam pelaksanaannya mungkin ada beberapa rangkaian atau beberapa hal yang memang bisa dilakukan untuk memenuhi janji tadi ya, komitmen untuk hidup sehat. Ini dari Dinas Kesehatan Kota Cimahi ini sendiri menyediakan atau melakukan
implementasi secara luasnya? Oke, dalam pelaksanaannya itu yang pertama kami dari Dinas Kesehatan Kota Cimahi melaksanakan screening kesehatan, iya. Kemudian juga mewajibkan atau melakukan pembiasaan kepada masyarakat agar setiap hari itu minimal 30 menit untuk beraktivitas fisik gitu ya. Kemudian juga tidak merokok. Nah, ini yang masih menjadi PR besar kita gitu ya, untuk tidak merokok, kemudian juga mengkonsumsi sayur dan buah, dan yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga pola istirahat yang cukup. Nah, PR besar Kota Cimahi adalah terkait dengan tidak merokok. Jadi dari capaian indeks keluarga sehat memang terkait tidak merokok ini angkanya memang masih sangat rendah. Jadi tentunya pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan bahwa yuk mari kita bisa untuk tidak merokok gitu ya. Seperti itu. Jadi mungkin Dinas Kesehatan juga bisa melakukan intervensi ya. Betul. Ke berbagai mungkin penyediaan atau berbagai fasilitas yang tersedia di Kota Cimahi juga dalam rangka mendukung tidak merokoknya ini. Betul. Apakah Dinas Kesehatan Kota Cimahi juga melakukan intervensi terhadap penyediaan misalnya taman atau lahan bermain yang bebas rokok gitu ya? Apakah dilakukan seperti itu? Tentunya dengan kami memiliki perda terkait dengan kawasan tanpa rokok ya. Nah, ini memang masih perlu disosialisasikan. Tentu ada beberapa larangan yang memang tidak boleh merokok di tempat-tempat tersebut. Salah satunya misalnya di rumah sakit, di tempat pendidikan, di area-area publik. Tentu pemerintah Kota Cimahi dalam hal ini menyiapkan berbagai ruang terbuka hijau gitu ya, yang diinisiasi oleh Dinas Pertamanan dan Kawasan Pemukiman. Bagaimana juga taman-taman yang ada di Kota Cimahi juga diharapkan tidak ada yang merokok dan mempunyai merupakan kawasan taman yang ramah anak gitu juga ya. Itu juga hal-hal yang masih sedang digagas oleh pemerintah daerah Kota Cimahi. Nah, berkaitan dengan anak-anak nih ya, mungkin Ibu punya data atau yang bisa disampaikan bahwa sepertinya kalau kita memperhatikan masalah atau kondisi anak itu berkaitan erat dengan masalah kondisi stunting ya. Nah, ini kalau berkaitan dengan hal tersebut di Kota Cimahi ini gimana kondisi mengenai stunting ini? Baik, pada kesempatan ini juga ingin saya sampaikan bahwa tagline dari pemerintah pusat adalah bagaimana kita mempersiapkan generasi emas 2045 ya. Tentunya stunting merupakan permasalahan yang harus kita selesaikan di sekarang ya. Pemerintah juga sudah mengumumkan terkait dengan zero new stunting. Artinya jangan ada stunting baru yang ada di Kota Cimahi. Kami sama-sama seluruh SKPD terkait dengan pendekatan hulu dan hilir. Kami sama-sama sedang mengupayakan agar tidak ada stunting baru di Kota Cimahi. Perlu juga saya sampaikan bahwa prevalensi stunting di Kota Cimahi itu berada pada angka 16,4% pada tahun 2022. Nah, di 2023 ini memang berdasarkan data SKI ada tren peningkatan ya. Nah, kami pun di bulan November dan sampai dengan awal Desember sedang melaksanakan survei status gizi Indonesia. Mudah-mudahan kami memiliki data up to date, data terbaru terkait dengan stunting. Jadi SSGI survei ini dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi kami memiliki 71 blok sensus. Jadi ada 710 rumah tangga yang sedang dilakukan survei oleh enumerator di Kota Cimahi, Pak. Betul, di seluruh wilayah yang ada di Kota Cimahi. Ini tersebar di semua kecamatan, kelurahan di Kota Cimahi. Ada di 15 kelurahan. Nah, mungkin untuk penanganan stunting ini secara khusus ya, selain seperti tadi Ibu sebutkan, selain menargetkan zero stunting, ternyata juga zero new stunting ya. Jadi jangan sampai sudah ditargetkan 0 stunting di tahun berapa, tapi juga mencegah jangan sampai ada yang baru ya. Betul. Nah, mungkin berkaitan dengan intervensi seperti yang tadi Ibu lakukan katakan dari hilir ke hulu ya. Dari hulu ke hilir. Nah, ini juga mungkin banyak hal yang dilakukan oleh khususnya pemerintah
daerah Kota Cimahi melalui Dinas Kesehatannya, selain juga survei tadi ya, survei yang dilakukan. Nah ini kalau melihat kondisi yang sekarang ada ya, kalau dari fasilitas kesehatan di Kota Cimahi ini juga sudah siap ya mendukung Ya. program tersebut ya? Ya, tentu seperti yang juga tadi saya sampaikan bahwa dalam penanganan stunting ada 2 strategi kunci yang menjadi perhatian dari pemerintah daerah Kota Cimahi, yaitu intervensi penanganan di hilir dan juga intervensi penanganan di hulu. Tentu bentuk intervensi utama adalah penanganan di hulu ya. Yang sedang kami lakukan adalah tersedianya data keluarga melalui SSGI, Survei Status Gizi Indonesia yang sedang kami laksanakan. Kemudian juga adanya intervensi dalam upaya perbaikan gizi yang saat ini kita lakukan secara bersama-sama dengan masyarakat, dengan pemerintah, swasta, akademisi dan juga media. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya juga bahwa stunting itu tidak berdiri sendiri. Jadi pengaruh lingkungan juga berpengaruh terhadap kondisi dari anak itu sendiri. Dengan Dinas Pertamanan dan Kawasan Pemukiman kita sama-sama melakukan intervensi dalam upaya kesehatan lingkungan. Lingkungannya juga ya, betul. Kemudian intervensi kesehatan lingkungan wujudnya apa? Misalnya kita ketahui bersama bahwa 2024 ini Kota Cimahi sudah dinyatakan kota dengan bebas ODF, Bu, bebas buang air besar sembarangan. Jadi bebas buang air besar sembarangan. Memang masih ada masyarakat di Kota Cimahi yang buang air besarnya itu ke sungai. Jadi buang air besarnya di rumah, buang air besarnya di rumah, tetapi limbahnya dia buang ke sungai. Ini memang masih ada di Kota Cimahi. Tetapi pemerintah daerah Kota Cimahi bertahap menyelesaikan permasalahan kesehatan lingkungan ini dengan pembuatan septic tank individu. Kami juga menerima CSR dari berbagai sumber anggaran. Ada dari CSR Bank BJB, kemudian juga ada dari Basnas, kemudian juga ada partisipasi masyarakat gitu ya. Beberapa inovasi juga kita laksanakan dalam hal pembuatan septic tank, dan juga yang terakhir kami juga mendapatkan CSR untuk pembuatan septic tank komunal itu dari Bank BRI. Jadi karena memang untuk pembuatan septic tank itu memerlukan anggaran yang tidak sedikit, karena tersebar di 15 kelurahan gitu ya, masyarakat yang nggak punya apalagi WC yang komunal tadi yang fasilitas betul. Nah, itu perlu support, jadi perlu support, perlu dukungan dari berbagai macam komponen masyarakat yang ada di Kota Cimahi. Kemudian kami juga melaksanakan evaluasi audit kasus stunting dan peningkatan pelayanan kesehatan dengan adanya puskesmas dengan integrasi layanan primer dan posyandu dengan integrasi layanan primer. Nah ini masih sedang kami tahap awal implementasi terkait dengan ILP ini. Demikian barangkali beberapa hal yang sudah kami lakukan. Sudah dilakukan ya. Jadi untuk penanganan stunting ini sendiri tidak hanya gizi si balitanya, tapi lingkungan juga seperti tadi Ibu sebutkan ya. Kemudian juga yaitu dari hulu ke hilirnya dengan membentuk juga puskesmas ILP tadi. Betul. Nah, untuk Anda good listeners yang mungkin sepertinya udah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih ya Bu. Tapi mungkin kita akan bahas di sesi selanjutnya. Kita masih nantikan juga pertanyaan-pertanyaan dari Anda melalui live Instagram di Dinkes Cimahi Care maupun melalui WhatsApp di 085-161-280929. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio. Terima kasih untuk Anda yang sudah simak perbincangan ini melalui gelombang FM, melalui streaming kita di www.929mixradio.com maupun melalui live Instagram di Dinkes Cimahi Care. Kita lanjut kembali ya, perbincangan kita masih dengan tema Gerak Bersama, Sehat Bersama menuju Generasi Emas 2024. Dan Ibu Dr. Mulyati sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi juga masih membersama
membersamai kita ya. Ibu tadi sudah sedikit mengulas apa-apa yang kegiatan yang direncanakan maupun yang sudah ya dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Cimahi, terutama melalui Dinas Kesehatannya dalam rangka Hari Kesehatan Nasional. Nah, ini kalau kegiatan-kegiatan Hari Kesehatan Nasional yang dilaksanakan di Kota Cimahi apa saja? Silakan. Baik, terima kasih Teh, bahwa terkait dengan memperingati Hari Kesehatan Nasional di Kota Cimahi ini, kami memiliki rangkaian kegiatan yang dilaksanakan. Yang pertama nih, yang sedang berjalan adalah intervensi dan monep siaga aktif dalam implementasi Germas atau gerakan masyarakat di 15 kelurahan gitu ya. Jadi sudah pelaksanaannya sudah selesai, penilaian dan lain-lain. Nanti akan tinggal diumumkan siapa yang menjadi yang terbaik dari terkait dengan RW siaga aktif yang ada di masyarakat. Nanti pemenangnya akan kita umumkan pada saat memperingati HKN, puncak HKN. Monef ya. Ya, betul. Kemudian juga kami melaksanakan pemeriksaan IFA-tes. IFA-tes ini adalah untuk screening terkait dengan kanker leher rahim. Jadi kami sudah melaksanakan di 15 kelurahan gitu ya. Targetnya memang 1.500 orang, tetapi yang dilakukan pemeriksaan itu sudah 1.600 orang. Jadi artinya kami sudah melaksanakan jauh lebih banyak terhadap masyarakat yang ada di Kota Cimahi. Itu untuk masyarakat umum. Nah, kemudian juga kami akan melaksanakan terkait dengan webinar jantung untuk masyarakat umum. Itu akan kita laksanakan di bulan November ini, Teh. Tentu dengan menghadirkan berbagai narasumber yang kompeten bulan November di bulan yang terkait dengan hal itu gitu ya. Kemudian juga kami melaksanakan screening untuk penyakit tidak menular untuk jemaah haji. Bagaimana pemerintah daerah Kota Cimahi ini mempersiapkan agar jemaah haji kita di 2025 itu ada 525 orang nanti akan berangkat ibadah haji di tahun 2025. 525 orang. Bagaimana kami mempersiapkan agar masyarakat Kota Cimahi, jemaah haji tersebut dapat melaksanakan ibadah dengan lancar. Betul. Tentunya dengan istitoah dengan dinyatakan sehat oleh dokter yang ada di puskesmas ataupun dokter yang ada di RSUD Cibabat. Jadi kami sudah melaksanakan itu, screening awal sudah dilaksanakan 3 hari gitu ya untuk 525 orang dengan pembagian per kecamatan. Itu sudah kami laksanakan. Jadi upaya Dinas Kesehatan bagaimana mempersiapkan calon jemaah haji itu agar prima nanti ibadah di sana ya gitu. Betul. Kemudian juga kami juga sudah melaksanakan screening HIV itu untuk masyarakat umum. Nah, pada kesempatan ini juga perlu saya sampaikan bahwa tren peningkatan kasus HIV juga di Kota Cimahi itu trennya naik. Tentu perlu upaya dari berbagai komponen masyarakat untuk menjangkau mereka gitu ya. Jadi kalau Dinas Kesehatan juga fokus juga untuk mengurusi hal itu, Teh. Gitu. Jadi informasi dari masyarakat juga tetap diperlukan ya, dukungan, support dari masyarakatnya berupa ini ya, penyampaian informasi. Dan kami juga punya punya kelompok memang yang masih yang harus kami jangkau dengan melalui mereka. Kami bisa menjangkau lebih banyak, lebih banyak penderita gitu ya tentunya. Dan ada Female Plus, kemudian juga ada Sri Kandi Perintis, itu adalah jejaring-jejaring kami dalam menjangkau penderita HIV gitu ya. Kemudian juga kami juga melaksanakan tentunya selain upaya kuratif, kami juga harus melaksanakan upaya preventif dan promotif. Nah, upaya preventif dan promotif ini kami laksanakan di seluruh puskesmas yang ada di Kota Cimahi, tentu dengan leading sektornya adalah petugas Promkes yang ada di puskesmas-puskesmas. Kami memiliki petugas Promkes di seluruh puskesmas. Jadi di 13 puskesmas ada ya? Kami memiliki itu dan upaya-upaya promosi kesehatan itu sudah kami laksanakan. Kemudian juga pada kesempatan ini juga ingin saya sampaikan bahwa acara puncak HKN itu dengan berbagai pertimbangan nanti di Kota Cimahi akan kami laksanakan acara puncaknya itu di 10
Desember Oh, 2024. iya. Demikian barangkali Tante yang dapat saya sampaikan rangkaian dalam rangka HKN tahun 2024. Betul. Jadi sudah banyak ya, dan ini sepertinya mencakup ke seluruh aspek, banyak aspek yang ada di Kota Cimahi ini ya. Nah, ini dengar-dengar nih Bu, katanya di peringatan HKN tahun ini Dinas Kesehatan Kota Cimahi juga mendapatkan banyak penghargaan nih Bu. Aduh, kayaknya ini yang dikomandoi oleh Ibu nih ya pasukannya. Itu apa saja Bu, boleh disampaikan mungkin? Tentunya untuk ada kabar yang membahagiakan untuk masyarakat Kota Cimahi, tentu dengan adanya komitmen dari penjabat wali Kota Cimahi dan juga pejabat-pejabat sebelumnya untuk mewujudkan Cimahi itu bebas buang air besar sembarangan. Jadi yang tadi saya sampaikan, untuk mewujudkan bebas buang air besar sembarangan itu perlu komitmen pimpinan, kemudian juga perlu dukungan leading sektor yang lain, karena memang ini berbiaya mahal gitu ya, memerlukan dukungan yang luar biasa besar dari sudut anggaran, yang CSR dari berbagai perusahaan juga kami terima, dan tahun ini kami dinyatakan sebagai kota yang sudah bebas ODF, artinya bebas, tidak ada buang air besar sembarangan lagi di kota kita gitu Bu. Kemudian juga, dan ini penghargaannya diberikan oleh Pak Gubernur pada peringatan hari HKN tanggal 12 November. Nah, pada saat yang bersamaan juga kami pemerintah daerah Kota Cimahi juga mendapatkan penghargaan sebagai terhadap beberapa perusahaan yang ada di Kota Cimahi. Di antaranya adalah PT KHTEX itu mendapatkan penghargaan sebagai perusahaan yang berkomitmen pada program Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif. Kemudian juga ada PT Citose Internasional sebagai perusahaan yang berkomitmen pada K3 perkantoran. Kemudian juga kami memiliki pos UKK, jadi pos upaya kesehatan kerja terhadap UMKM yang ada di Kota Cimahi. Tahun ini ada 2 pos UKK yang mendapatkan penghargaan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, diantaranya adalah kue kering serba singkong itu ada di Cirende gitu ya. Kemudian andalannya juga, Kota Cimahi ya. Betul. Dan kemudian juga pos UKK Hanjuang gitu ya. Kemudian juga kami juga mendapatkan pencapaian indeks keluarga sehat peringkat ketiga di Jawa Barat. Se-Jawa Barat. Betul. Dan kemudian juga mendapatkan pelaksanaan kesehatan tradisional terbaik kedua di Jawa Barat. Nah, terkait dengan kesehatan tradisional ini tentu kami di pemerintah daerah Kota Cimahi, dalam hal ini Dinas Kesehatan, masih berupaya mengembangkan terkait dengan kesehatan tradisional. Barangkali dapat kita lihat di beberapa puskesmas itu kami sedang menginisiasi atau sedang dilaksanakan terkait welcome drink dari jamu, kemudian juga dari olahan-olahan yang memang dibuat oleh puskesmas. Itu adalah salah satu beberapa unggulan yang ada di puskesmas. Hari-harinya beda, tergantung dari puskesmas masing-masing. Ada welcome drink dari bunga telang, ada dari jamu-jamu juga yang lain, kemudian juga dari wedang dan lain-lain. Itu adalah upaya kami melaksanakan preventif dan promotif. Kemudian juga ada kegiatan kestrad yang lain, misalnya terkait dengan pijat bayi. Nah, beberapa nakes kita juga sudah diberikan pelatihan terkait dengan kesehatan tradisional, walaupun memang kami masih perlu pengembangan lebih lanjut. Ya. Pada insya Allah ke depan kami juga akan membuat Gria Plus. Apa itu, Bu? Jadi sebuah gria gitu ya. Pagi-pagi misalnya itu lantai satunya di puskesmas, tetapi kalau ada satu ruangan yang percontohan gitu ya, di lantai 2-nya kami akan buat Gria Plus terhadap beberapa kegiatan kesehatan tradisional yang akan kami laksanakan di sana gitu ya. Kemudian juga kami memiliki puskesmas dengan halaman yang masih luas. Kami akan coba tanami, sekarang sudah mulai ditanami dengan untuk kesehatan tradisional, jadi seperti tanaman jahe, tanaman lain-lain yang memang obat, tanaman obat untuk keluarga, itu kami
sedang perbanyak untuk ditanam di beberapa puskesmas yang memang ada halamannya masih luas gitu ya. ya. Betul. Jadi memang banyak ya usaha dan kegiatan yang dilaksanakan oleh ini kayaknya nggak cuma karena HKN ya, tapi tidak, dilaksanakan terus gitu ya di pemerintahan Kota Cimahi. Nah, Ibu, kita selingi dengan pertanyaan ya di pagi hari ini. Yang pertama ada pertanyaan dari Ibu Duma. Atau Bapak Duma ini ya. Selamat pagi, saya Duma, usia 50 tahun katanya. Sudah melakukan olahraga rutin selama lebih dari 5 tahun, jogging di pagi hari. Apakah dengan olahraga rutin tersebut menjamin tubuh kita akan sehat dan tidak akan osteoporosis katanya? Iya. Boleh Bu bertanya? Boleh. Baik, terima kasih Ibu Duma atas pertanyaan yang Ibu sampaikan. Tentunya seperti juga yang disarankan oleh Kementerian Kesehatan ya Bu. Setiap hari itu kita harus melakukan aktivitas fisik 30 menit. Dalam 1 minggu itu harus rutin minimal 5 kali dalam 1 minggu selama 30 menit. Tentu upaya ini juga harus diikuti oleh aktivitas-aktivitas yang lain. Nah, apakah bisa menjamin kalau seseorang yang beraktivitas fisik nggak akan osteoporosis? Tentu ini adalah harus merupakan bagian dari perilaku hidup bersih dan sehat yang harus kita laksanakan setiap hari. Bagian dari upaya preventif yang harus kita laksanakan. Iya, jadi itu pencegahan betul. Jadi tidak hanya gerak atau berolahraga saja, tapi pola hidup yang bersih dan sehat. Nah, kemudian ada pertanyaan yang lain ya. Semoga Ibu Duma bisa terjawab ya pertanyaannya. Kemudian ada pertanyaan lain dari Ibu Bella, dari Teh Bella ya katanya. Assalamualaikum Ibu Kadis katanya. Sebelumnya perkenalkan, saya kebetulan berprofesi sebagai tenaga pendidik di salah satu sekolah dasar di Cimahi, dan sekolah pastinya selalu melakukan reminder kepada siswa agar selalu menerapkan PHBS, dan tidak lupa kita juga sebagai guru katanya turut memberikan contoh. Tapi selalu saja ada anak yang mungkin Bu Kadis sendiri tahu gimana kelakuan anak-anak SD gitu ya. Nah, pertanyaannya mungkin dari Ibu pribadi, ada nggak solusi atau cara yang lebih menyenangkan agar anak-anak itu anak SD ya terutama lebih aware terhadap PHBS ini katanya? Baik, hatur nuhun Ibu atas beberapa Bu Bella, hatur nuhun atas pertanyaannya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang pertama, yang paling sederhana adalah cuci tangan pakai sabun. Itu tentu memerlukan pembiasaan, dan kebiasaan cuci tangan pakai sabun ini adalah sangat baik pada saat COVID melanda kita. Hampir semua orang itu cuci tangan. Nah, tentu kebiasaan-kebiasaan positif yang kita laksanakan pada saat COVID itu ada di kita itu harus diteruskan gitu ya Bu ya. Kemudian juga yang paling sederhana, cuci tangan pakai sabun, kemudian juga buang sampah pada tempatnya. Nah, ini adalah harus merupakan pembiasaan yang kita laksanakan setiap hari Bu. Dan saya yakin Bu Guru dengan keilmuan yang Ibu miliki bisa melakukan pendekatan-pendekatan ke anak. Gimana caranya biar anak bisa buang sampah tidak sembarangan? Tentu kita sebagai orang tua dan sebagai juga guru harus menyediakan tempat sampahnya, sehingga anak itu tidak bingung tahu mau buang sampah, tetapi kalau tidak ada tempat sampahnya tentu dia harus buang sampahnya jadi sembarangan. Jadi sediakan tempat sampahnya. Ketiga, olahraga. Nah, di sekolah itu beberapa sekolah di Kota Cimahi, saya juga kebetulan beberapa kali sudah berkunjung, ada kebiasaan baik yang dilaksanakan oleh sekolah. Jadi memang dalam 1 minggu itu anak-anak murid itu melakukan olahraga. Tentu itu harus perlu kita sampaikan terkait dengan 30 menitnya nih melakukan aktivitas fisik. Nah, kemudian juga yang mengukur timbang badan dan berat badan setiap bulan. Itu juga penting Bu. Masuk buat dalam SD dalam kegiatan yang merupakan bagian dari perilaku hidup bersih dan sehat. Dan yang tidak kalah penting Bu Guru, titip, jangan ada anak yang merokok. Ya. Sekarang ini anak SD juga usia segitu ada yang coba-coba. Jangan sampai merokok. Titip banget Bu. Jadi ini adalah beberapa hal yang merupakan tugas kita bersama, bukan cuma tugas guru. Karena anak kan dengan guru itu sebentar ya. Nah, yang paling penting juga di rumah.
Jadi guru dan orang tua merupakan satu rangkaian yang harus sama-sama bersinergi untuk bagaimana anak-anak di Kota Cimahi ini menjadi anak-anak yang sehat gitu ya. Nah, kemudian juga terkait dengan tadi saya sampaikan cuci tangan pakai sabun. Sekolah yang ada di Kota Cimahi mah alhamdulillah Bu, gara-gara Covid kemarin seueur wastafel. Banyak wastafel, nah itu dicek lagi deh wastafalnya, saluran airnya masih ngalir enggak gitu ya. Jadi kemudian harus diteruskannya itu ya. Ajari anak untuk mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, terutama setelah buang air kecil ataupun setelah buang air besar di toilet, sebelum dan sesudah makan tentunya ya, setelah menyentuh barang-barang di tempat umum. Nah kemudian juga saya pernah berkunjung ke sekolah, salah satu sekolah yang ada di Jalan Gatot Subroto gitu ya, SD gitu. Mereka itu ada kebiasaan yang diinisiasi oleh bu gurunya mengkonsumsi makanan sehat. Jadi mereka itu bawa bekal Bu dari rumah, bawa bekal, kemudian sarapan bareng. Bawa bekalnya sambil sendiri-sendiri, dipantau sama gurunya ya, menunya apa. Guru juga melihat nih anak-anaknya bawa bekalnya apakah sudah memenuhi kandungan gizi beragam gitu dan lain-lain. Jadi di satu sekolah itu ada makan buat bareng, dan saya yakin ini adalah kebiasaan bagus yang diselenggarakan oleh sekolah-sekolah yang ada di Kota Cimahi. Makan terutama di tingkat bareng. SD nih ya. Betul, di tingkat SD. Pembiasaan. Ada sarapan bareng, kemudian duha bareng. Sholat duha bersama-sama. Jadi itu memang beberapa kegiatan yang terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat dan yang dapat dilaksanakan di sekolah, dan memang Bu nggak boleh bosen betul. ngajarin Anak murid-murid untuk PHBS betul. ya. Betul. Ibu demikian. Maaf ada sambungan telepon yang boleh. Kita harus bacakan ya, kita harus simak. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Oh iya, kecil sekali suaranya, bisa agak keras. Dengan siapa? Dengan Angel di Cimahi. Dengan Teh Angel ya di Cimahi. Gimana, mumpung ada Bu Kadis nih yang bisa menjelaskan. Teh Angel mau bertanya apa? Saya mau bertanya begini Bu. Aku mau tanya soal PHBS. Kalau kita pribadi udah menerapkan PHBS di rumah, anggota keluarga lainnya susah dikasih tahu, gimana ya kira-kira solusinya? Nah, jadi capek sendiri ya Teh Angel ya. Boleh jawabannya mau didengarkan di radio, kita tutup dulu ya ininya, teleponnya ya. Iya. Iya, makasih Teh Angel. Sama-sama Bu. Iya. Gimana Bu? Jawab langsung kan? Iya, dijawab langsung. Sekarang. Iya. Oke. Baik, terima kasih Teh Angel terhadap beberapa pertanyaan yang tadi Teh Angel sampaikan. Yang pertama, bukan berarti kalau kita sudah PHBS terus melihat orang lain tidak PHBS kita berpikir ada batur gente. Nah, tentu tidak demikian gitu ya. Bagaimana kita dapat mengajak saudara-saudara kita yang ada di rumah untuk sama-sama melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Tapi kalau bandel katanya gimana, Bu? Kalau bandel ya, kalau menurut saya mah atau dikasih tahu aja gitu ya. Jadi yang pertama sebetulnya kan kalau itu menjadi budaya, kita menjadi habit kita sehari-hari gitu ya, cuci tangan pakai sabun. Ya tentu di rumah di air mengalir. Di air mengalir itu kan kalau di rumah di wastafel ya. Nah, pakai sabun, di wastafalnya ada sabun gitu sehingga anak-anak tidak sulit. Kemudian juga kalau misalnya anak-anak sebelum dan sesudah makan itu kan pastilah di rumah tuh ada wastafel buat cuci piring ya. Nah, di situnya juga ada sabun untuk agar anak itu mudah menjangkau, agar bisa cuci tangan pakai sabun. Dia sebelum makan, setelah dari toilet, kemudian juga setelah memegang barang-barang di tempat-tempat umum gitu ya. Seperti itu barangkali terkait dengan memang harus dibiasakan. Betul. Harus dibiasakan ya. Ada lagi ada penelpon lagi ya yang sepertinya sudah ngantri nih untuk. Halo. Selamat pagi, Teteh lagi nih ya. Dengan siapa, Teh? Dengan Anggraini. Teh Anggraini di Cimahi mana nih? Di Padasuka. Di Padasuka, iya. Silahkan Teh Anggraini. Baik. Nah, untuk langsung ini tentang HKM. Iya. Nah,
ada kegiatan apa aja sih? Kalau aku ada aku mungkin Kenapa? aku setuju yang lainnya. Itu ada cara-cara sih. Agak kurang jelas teh. Rangkaian HKN ya? Kayak HKN-nya Oh, ada ya. di mana aja. Oh, ada di mana aja dan kegiatannya apa aja gitu ya. Teteh kayaknya mau ikutan ya kalau ada lomba ya Teh Anggraini ya. Mudah-mudahan ya. Oh iya katanya. Gimana Bu? Silahkan. Oke. Baik, hatur nuhun Teh Anggraini Iya. atas pertanyaannya terhadap kami bahwa rangkaian HKN ini adalah terintegrasi dengan beberapa kegiatan yang memang yang ada di bidang-bidang yang ada di Dinas Kesehatan. Jadi kami telah selesai melaksanakan screening untuk IFATES, di mana IFATES ini dilaksanakan untuk orang yang dalam usia produktif gitu yang masih melaksanakan seksual aktif gitu ya. Kami melaksanakan screening, kami melaksanakan kegiatan tersebut adalah tersebar di seluruh puskesmas. Iya. Jadi kami tidak melakukan pengumpulan massa, tetapi kegiatan itu dilaksanakan juga di puskesmas-puskesmas. Ini masih berjalan atau sudah selesai ya? Nah, kegiatan ini kebetulan di bulan November ini sudah selesai. Sudah gitu. selesai. Jadi kami melaksanakannya di puskesmas masing-masing, iya. gitu. Jadi satu puskesmas itu lewat kader, tentunya mengirimkan sekitar 100 atau 200 per kelurahan. Iya, gitu. Jadi masing-masing kelurahan. Nah, kegiatan IFATES itu sudah selesai dilaksanakan. Nah, yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat Teh nanti ikut aja di kegiatan webinar jantung untuk masyarakat umum. Yang tadi Ibu sebutkan ya, itu akan bulan pada tanggal 19 November 19 di November. Gedung A Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Itu terbuka buat umum. Iya, tentu nanti kegiatan tersebut juga untuk beberapa masyarakat yang ada di Kota Cimahi. Iya. Gitu ya. Jadi boleh ikutan Teh Boleh Anggraini lah, kalau katanya untuk ya. Teh Anggraini boleh Nah, ikut. biasanya kalau webinar kayak gitu, kalau yang bertanya suka dapat hadiah. Ya, jadi dinantikan saja. Oke, dan mungkin untuk Anda yang masih punya pertanyaan, masih penasaran nih mumpung Bu Kadisnya hadir langsung di studionya Mix Radio, boleh pertanyaannya diajukan di sesi berikutnya, tapi sebelumnya kita simak dulu yang satu ini ya. Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio. Terima kasih untuk Anda yang masih simak perbincangan ini melalui live Instagram di Dinkes Cimahi Care maupun melalui streaming di www.929mixradio.com. Dan untuk Anda juga yang mendengarkan melalui FM ya 92,9 FM juga terima kasih. Untuk yang sudah bertanya ya Bu, punten ya pertanyaannya banyak soalnya kayaknya menarik karena ibunya juga menyampaikannya sangat menarik ya. Dan untuk Anda juga yang ini ada satu pertanyaan yang belum terbacakan ya, katanya ini dari siapa ya? Tidak menyebutkan nama tapi bertanya, katanya Bu mau bertanya apakah dengan screening IFATES yang tadi Ibu sebutkan dapat mendeteksi juga penyakit kanker kantung kemih. Nah, apakah hanya untuk kanker mulut rahim saja? Ini mengenai IFATES ya. Ya. Baik, hatur nuhun atas pertanyaannya. Tentu infeksi untuk IFATES ya, infeksi visual asam asetat itu tentu untuk melaksanakan screening terhadap kanker leher rahim. Nah, terkait dengan penyakit yang lain tentu screeningnya berbeda. Gitu ya. Perlu juga saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa pemeriksaan pap smear dan IFATES itu berlangsung sampai dengan nanti Desember di seluruh puskesmas yang ada di Kota Cimahi. Tentu disesuaikan harinya, pelaksanaannya berbeda-beda. Dibagi ya, jadi di dibagi. Puskesmas. Silakan kalau akan melaksanakan pemeriksaan pap smear dan IFATES, teman-teman atau ibu-ibu dapat lihat mengunjungi jadwal di puskesmas masing-masing, di mana ibu-ibu itu bertempat tinggal. Jadi gebiarnya memang sudah kami laksanakan, tetapi pemeriksaannya tidak akan kami hentikan terus-menerus sampai dengan bulan Desember. Bahkan pap smear juga ya, tidak hanya IFATES. Pap smear juga ada. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Kemudian ini ada dari kader nih katanya. Ini kader kayaknya membantu sekali ya. Oh iya, kader mah tangan kanan kami di lapangan. Oh gitu ya. Ini katanya Assalamualaikum dari Ibu Yani. Saya kader dari Cipageran katanya ya. Nah, sebagai ibu rumah tangga milenial katanya. Nah, ini sebenarnya peluang apa sih yang bisa diambil dari Indonesia Emas gitu. Baik, selamat
berjumpa ya di Iya. radio Bu Yani. Hatur nuhun. Kader itu adalah kasih. merupakan ujung tombak pembangunan. Kader betul. adalah orang yang terdekat dengan masyarakat, Ya, bukan betul. hanya untuk terkait dengan pelayanan kesehatan, tetapi dengan berbagai hal yang ada di Kota Cimahi ini, kami memang Ya. partisipasi kader di Kota Cimahi itu memang sangat baik. Ya. Jadi kader itu sangat mendukung seluruh program-program yang ada di pemerintah daerah Kota Cimahi. Nah, terkait dengan apa sih peluang bagi ibu rumah tangga atau apa sih peran ibu rumah tangga dalam Indonesia Emas 2045. ya. Yang paling penting adalah tujuannya adalah menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan sejahtera. Nah, ini juga tercantum di dalam RPJPN tahun 2025-2024 ya 2045. Ya. Jadi intinya adalah Indonesia itu sebetulnya kalau dipersiapkan dari sekarang, kita memiliki peluang besar untuk Menjadi negara mencapai maju. Indonesia Emas di 2024. Tentunya kalau untuk ibu rumah tangga, yang pertama adalah yang paling penting nih, Iya. tugas kita sebagai ibu, persiapkan untuk menjaga anak agar tumbuhnya sehat. Nah, Gitu itu ya. Tumbuh sehat dan produktif, tentu tugasnya adalah beri makanan-makanan yang Iya. memenuhi kaidah-kaidah gizi. Jadi artinya nutrisinya harus kita jaga. Kemudian juga ajari anak untuk melakukan hal-hal yang positif. Kemudian juga beri stimulasi sejak dini, ya. Yang tidak kalah pentingnya adalah imunisasi. Iya. Nah, karena Jangan juga diabaikan, ya. jangan diabaikan. Ada imunisasi. Sekarang itu ada 14 jenis imunisasi ya. yang ada di puskesmas gitu, dan itu gratis. Jadi pertama tidak hanya imunisasi dasar lengkap, ada juga jenis imunisasi yang lain yang dapat menghambat pertumbuhan anak. Misalnya anak itu kan sering diare teh. Iya, betul. Sekarang tos ayap imunisasinya rotavirus di ada ya? puskesmas, betul. Iya. Untuk penyakit itu juga udah ada pneumokokal konjungtiva, itu virus juga sudah ada. Jadi beberapa vaksinasi yang baru itu memang sudah ada di puskesmas. Sudah Jadi tersedia, ya? tentu itu juga salah satu kita pastikan untuk ibu yang mempunyai anak itu juga untuk membawa Melengkapi, anaknya iya. ke posyandu ataupun ke pasienkes yang ada di Kota Cimahi. Iya. Kemudian juga apa tugas sebagai ibu rumah tangga, salah satunya adalah mendukung program-program pemerintah yang ada di masyarakat. Salah satunya yang sudah ibu laksanakan dengan menjadikan kader PKK, kemudian juga kader di posyandu dan lain-lain. Tentu kami memiliki keterbatasan dalam menjangkau masyarakat, tetapi masyarakat dengan adanya kader yang ada di posyandu itu menjadi tugas-tugas juga menjadi jauh lebih mudah gitu ya. Seperti itu. Dan ini tugas yang keren ya. Tugas yang mulia. Mulia ya. Gitu, Untuk Bu Yani ini sebagai salah satu kader nih ya dari Cipageran katanya. Ini ada penelpon lagi yang akan tersambung sepertinya ya di pagi hari ini. Halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ini sepertinya Bapak ya? Bapak-bapak ya? Dari tadi saya teteh-teteh terus. Selamat pagi Pak Akang. Iya. Dengan Akang siapa ya? Saya Alif Triana. Alif ya? Ya. Kang Alif, di mana Cimahinya? Saya di Sukajadi. Oh, di Bandung, di Sukajadi, ya. Karena ini streaming ya, jadi bisa didengarkan dari jauh gitu ya. Pertanyaannya silahkan untuk Bu Kadis. Dan itu saya dengarin katanya bakal ada webinar jantung dalam rangka yang webinar tadi ya, jantung ya, Bu. Ya. Mau nanya? Terbuka untuk mahasiswa juga. Oh, mahasiswa. Jadi ini masih akang-akang nih. Ya. Syarat biar bisa ikut webinarnya gimana ya? Betul. Boleh. Nanti mungkin kalau webinarnya berupa undangan, Kang Alif juga boleh sampaikan identitasnya ya. Ini melalui WhatsApp radio ya. Boleh disampaikan identitasnya biar bisa ikut diundang juga ya. Oke, mungkin jawabannya bisa didengarkan melalui radio ya. Silakan Bu Kadis. Ya. Baik, hatur nuhun Kang Alif dari Sukajadi, luar biasa mahasiswa ya. Mahasiswa lagi ya. Alhamdulillah Kang,
bahwa seperti kita ketahui bersama bahwa penyakit jantung itu tidak hanya mengenai orang tua saja, tetapi sekarang sudah mulai bergeser ke dalam usia-usia muda. Tentu pemerintah daerah Kota Cimahi juga harus menjangkau anak muda ya dan masyarakat umum. Memang webinar ini untuk masyarakat umum. Nah, nanti ada undangan dari kami, dari Dinas Kesehatan, karena memang pelaksanaannya akan dilaksanakan di gedung A. Nah, untuk informasi terkait dengan pelaksanaan webinar ini, boleh nanti akan bisa lihat di IG-nya Dinkes Kota Cimahi, yaitu di @Dinkes Cimahi Care. Nanti informasi boleh terkait dengan pelaksanaan dari webinar itu akan kami tayangkan di IG-nya Dinkes Cimahi Care. Ya, demikian barangkali Kang Alif diantos kasumpinganana di Kota Cimahi. Ya, jadi catat ya di tanggal 19, siap-siap nih katanya. Oke, dan informasi lengkapnya ada di Instagramnya Dinkes Cimahi Care ya. Oke, dan masih ada penelpon lagi yang ingin tersambung. Selamat pagi. Pagi. Halo, dengan siapa? Oh, aku Friska. Oh, dengan Teh Friska. Di mana Teh Friska? Cimahi Selatan. Cimahi Selatan. Ya, gimana? Mau tanya ke Bu Kadis? Ya. Ya. Mau nanya, tadi kan ngobrolin PHBS ya? Iya. Kadang orang tuh nerapin PHBS karena malas atau karena kurang kesadaran ya. Iya. Tapi ada gak sih faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan PHBS itu sendiri? Di lingkungan terkecil ya? Ya. Iya. Boleh Teh Friska ya? Oke, Teh Friska ya. Silakan Bu. Oke, baik Teh, hatur nuhun. Nah, perilaku hidup bersih dan sehat itu harus dibiasakan, gitu ya. Jadi bukan hanya karena ada bu guru, karena ada mama, gitulah kalau mau makan cuci tangan. Jadi harus tertanam di dalam hati bahwa kita ingin sehat. Ya, betul. Jadi harus pembiasaan-pembiasaan di dalam hati kita. Kan sebetulnya kalau itu menjadi kebiasaan kita sehari-hari nggak sulit loh. Iya. Pertama, cuci tangan pakai sabun. Kapan cuci tangan pakai sabun? Setelah dari toilet, sebelum dan sesudah makan, dan setelah memegang barang-barang di tempat umum. Kemudian buang air besar, buang sampah. Tidak boleh sembarangan. Nah, apalagi sekarang pemerintah daerah Kota Cimahi juga ada gerak namanya gerak Om Pimpah. Pilah sampah dari rumah. Nah, itu juga merupakan pembiasaan yang harus kita laksanakan bareng-bareng. Kemudian juga makan makanan nutrisi yang memenuhi beragam dan lain-lain. Itu aktivitas fisik itu juga kan sebetulnya harus kita biasakan dari diri kita sendiri Teh, gitu ya. Jadi banyak pembiasaan yang harus dilaksanakan sehubungan dengan biar terlaksananya PHBS ini. Betul. Ya. Oke, dan sepertinya pertanyaan dari good listeners boleh dilanjut melalui DM saja ya ke Instagramnya Dinkes Cimahi Care. Nanti akan dijawab oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Cimahi. Dan sepertinya kita harus akhiri dulu perbincangan kita. Nggak kerasa, soalnya ibunya mengasihkan gitu ya, menyampaikannya dengan penuh semangat ya. Jadi good listeners juga dapat wawasan sambil fun juga gitu ya, sambil happy di pagi hari ini. Dan mungkin sebagai penutup, silahkan Ibu disampaikan untuk masyarakat Kota Cimahi, good listeners, pendengar yang ada di manapun gitu, silahkan. Baik, dari saya sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kita pagi hari ini adalah yang pertama, mari jadikan kita perilaku hidup bersih dan sehat itu menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Dan titip untuk masyarakat yang ada di Kota Cimahi ataupun sekitarnya, karena kita memasuki musim penghujan, titip terkait dengan PSN, pemberantasan sarang nyamuk yang ada di rumah masing-masing, agar
walaupun kita musim hujan tidak didapatkan tren peningkatan kasus demam berdarah di Kota Cimahi. Demikian barangkali hal-hal yang bisa saya sampaikan. Iya. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Baik, Ibu, sami-sami, banyak sekali hatur nuhun. ini wawasan dan juga pengetahuan baru nih. Tadi ada beberapa ya yang mungkin baru kita dengar, baru juga kita ketahui, dan dinantikan lagi kehadirannya di studionya Mix Radio ya Bu. Baik, Iya, hatur nuhun, semoga Ibu Teteh, sehat selalu. sehat, Dan amin. terima kasih untuk kebersamaannya di hari ini. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah simak perbincangan ini. Dan untuk kesempatan kali ini saya Arin Gasmara pamit dan sampai jumpa.